Dan bahkan dia juga diajukan pertanyaan tentang aplikasi TikTok yang berpotensi menjadi mata-mata Cina. Annyeonghaseyo, Yusokim-imnida, and welcome back lagi to my YouTube channel. Dan teman-teman yang sudah ngeklik video ini, thank you so much ya. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Anyway, buat yang berpuasa, semangat ya teman-teman. Jangan loyo-loyo. Guys, dalam video kali ini topiknya agak lebih berat ya, karena kita akan membahas tentang apa yang terjadi sama TikTok dan juga CEO dari TikTok baru-baru ini. Penasaran gak sih apa yang terjadi? Yaudah, kalau kalian penasaran, langsung aja kita bahas bersama-sama. Dan aku juga akan mencoba untuk membacakannya dengan pelan-pelan supaya kalian juga dapat paham mengenai apa inti permasalahan akhir-akhir ini. Yorobun, untuk baru-baru ini, aplikasi TikTok itu kembali mendapatkan sorotan usai anggota Kongres Amerika Serikat mengundang CEO dari TikTok yang bernama So Zicho untuk diminta penjelasan mengenai keamanan aplikasi media sosial tersebut. Amerika Serikat juga bahkan mengancam akan melarang aplikasi tersebut sepenuhnya jika perusahaan tetap berada di bawah kepemilikan Cina. Namun, sebelum Amerika Serikat memutuskan itu, sudah banyak banget nih dari negara barat yang mengambil tindakan terhadap perusahaan teknologi Cina ByteDance tersebut. Banyak pihak yang ternyata juga merasa khawatir nih akan bagaimana keamanan data yang dikumpulkan oleh TikTok. Kondisi inilah yang membuat aplikasi tersebut telah dilarang di perangkat pemerintah Kanada, Belgia, Denmark, Selandia Baru, Taiwan, Inggris, dan juga tentunya Amerika Serikat. Uni Eropa juga mengatakan kepada stafnya untuk menghapus aplikasi itu dari ponsel dan juga merekomendasikan mereka untuk menghapusnya dari perangkat pribadi tempat aplikasi resmi diinstal. India juga bahkan telah melarang TikTok secara langsung dikarenakan masalah keamanan juga. Kemudian ada Afghanistan yang juga melarangnya untuk mencegah kaum muda disesatkan. Alasan keamanan juga ternyata menjadi perhatian pemerintah dalam melarang mengunduh aplikasi yang muncul pertama kali pada tahun 2016 ini. Direktur FBI yang bernama Chris Wright itu menunjuk pada Undang-Undang Intelijen Nasional Cina pada tahun 2017. Dia mengatakan bahwa aturan tersebut itu mewajibkan perusahaan melakukan apapun yang diinginkan oleh pemerintah dalam hal menunjukkan informasi kepada mereka, atau dapat kita sebutkan berfungsi sebagai alat bagi pemerintah Cina. TikTok juga mengumpulkan jenis data pengguna yang sama dengan banyak perusahaan media sosial lainnya seperti Facebook dan juga Instagram. Data ini termasuk nama, usia, nomor telepon, alamat email, dan juga foto. Ya, sangat basic banget. TikTok juga memiliki alat nih yang merekomendasikan klip video untuk ditonton pengguna yang disebut untuk Anda. Atau bahasa kerennya itu adalah FYP, for your page. Dan di sini ada seorang profesor dari Universitas of Cambridge mengatakan, ini terlihat seperti algoritma yang sangat efektif. Ini memiliki potensi besar untuk menyebarkan pengaruh dan propaganda Cina di kalangan anak muda di Barat. Namun, menurut penasihat keamanan global perusahaan keamanan internet yakni ESET, tidak ada bukti kuat bahwa untuk Beijing menggunakan perusahaan teknologinya untuk spionase. Kemudian, Kementerian Luar Negeri Cina menyebutkan larangan TikTok dan juga perusahaan teknologi lainnya sebagai teater politik dan juga lembaga tersebut, dan mengatakan bahwa Amerika Serikat terlalu memaksakan masalah keamanan nasional untuk menekan perusahaan negara lain. Kemudian, TikTok bersikeras bahwa mereka tidak mengumpulkan data lebih banyak dari aplikasi media sosial lainnya dan bahkan menerapkan sistem independen dari pemerintah. Walaupun di tahun 2022, beberapa staf TikTok di Cina itu dapat mengakses data pengguna yang dikumpulkan di Eropa. Tetapi dikatakan sedang berupaya untuk menjaga informasi tersebut di dalam Eropa. Perusahaan media sosial ini juga mengatakan bahwa untuk data pengguna dari Amerika Serikat saat ini diproses melalui server Amerika Serikat dan tidak dikirim ke Cina. TikTok itu juga bahkan telah meluncurkan strategi baru untuk mengatur cara menyimpan dan menggunakan data yang disebut Project Clover. CEO dari TikTok yang diketahui bernama So Zicho itu juga bersaksi di sidang Kongres Amerika Serikat pada hari Kamis yang lalu. Dia juga menghadapi serangkaian pertanyaan tentang bagaimana kekhawatiran data pengguna yang dikumpulkan oleh aplikasi itu. Dan bahkan dia juga diajukan pertanyaan tentang aplikasi TikTok yang berpotensi menjadi mata-mata Cina. Kemudian sang CEO juga berusaha membujuk anggota parlemen untuk tidak melarang peredaran aplikasi TikTok atau bahkan memaksa perusahaan Indochina ByteDance menyerahkan saham kepemilikannya. Dia juga mengatakan bahwa perusahaan berencana untuk menyimpan semua data pengguna Amerika Serikat di server yang dikelola dan dimiliki oleh raksasa perangkat lunak Oracle. So juga berpendapat bahwa perusahaan yang dipimpinnya tersebut melakukan segalanya untuk memastikan keamanan bagi 150 juta penggunanya di Amerika Serikat. Dia kemudian menanggapi banyak pertanyaan tajam dengan mengatakan bahwa masalahnya rumit dan tidak unik untuk TikTok.
Diketahui bahwa perusahaan itu ternyata telah menghabiskan lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk upaya keamanan data dengan nama Project Texas. Proyek itu saat ini memiliki hampir 1.500 karyawan tetap dan dikontrak dengan Oracle Corp untuk menyimpan data pengguna TikTok di Amerika Serikat. Namun, kritik tidak mereda nih dikarenakan perusahaan itu gagal mengumumkan upaya baru untuk menjaga privacy. Kemudian, menurut sang CEO, TikTok itu tidak mempromosikan ataupun menghapus konten atas permintaan pemerintah Cina. Itu merupakan komitmen mereka kepada komite tersebut dan juga kepada semua pengguna TikTok. Dan mereka juga katanya akan menjaga TikTok bebas dari manipulasi apapun oleh pemerintah manapun. Dan selama lebih dari 2 tahun, TikTok juga telah membangun firewall untuk menutup data pengguna Amerika Serikat yang dilindungi dari akses asing yang tidak sah. Intinya adalah data Amerika disimpan di tanah Amerika oleh perusahaan Amerika juga dan diawasi oleh pihak Amerika. Begitulah bagaimana ungkap dari CEO dari TikTok. Kemudian anggota House of Representatives Neil Dunn itu bertanya kepada Show, apakah ByteDance telah memata-matai warga Amerika Serikat atas permintaan Beijing? Kemudian Show menjawab dengan mengatakan tidak. Kemudian untuk sang CEO ditanya lagi nih tentang bagaimana laporan media Amerika Serikat bahwa untuk tim ByteDance yang berbasis di Cina berencana menggunakan TikTok untuk memantau lokasi warga Amerika Serikat tertentu dan mengulangi pertanyaannya tentang apakah ByteDance memata-matai lagi. Kemudian sang CEO menjawab dengan mengatakan, menurutku memata-matai bukanlah cara yang tepat untuk menggambarkannya. So Zichu selaku CEO dari TikTok melanjutkan untuk menggambarkan tentang laporan tersebut sebagai penyelidikan internal. Namun penjelasannya juga dipotong oleh Don yang menyebut penggunaan TikTok secara luas sebagai kanker. Tidak ada satupun anggota parlemen yang menawarkan dukungan untuk TikTok ataupun simpati atas jaminan Show Zichu. Para anggota Kongres juga menganggap jawabannya mengelak dan menyuarakan kekhawatiran atas kekuatan yang dimiliki aplikasi tersebut terhadap anak-anak Amerika Serikat. Anggota parlemen ini juga bahkan menuduh TikTok untuk mempromosikan konten yang mendorong gangguan makan di kalangan anak-anak, penjualan obat-obatan terlarang, sampai eksploitasi seksual. Namun, Show Zichu itu menegaskan aplikasi tersebut secara ketat menyaring konten yang dapat membahayakan anak-anak. Dia juga mengatakan bahwa perusahaan sudah berinvestasi dalam moderasi konten dan kecerdasan buatan untuk membatasi konten semacam itu. Dan sekitar 20 anggota Amerika Serikat yang terdiri dari 10 Demokrat dan 10 Republik telah mendukung undang-undang bipartisan yang memberi jalan kepada pemerintahan Presiden Joe Biden untuk melarang TikTok. TikTok pekan lalu juga mengatakan bahwa pemerintahan Biden menuntut pemiliknya di Cina melepaskan sahamnya atau menghadapi potensi larangan atau di-ban. Dan Kementerian Perdagangan Cina mengatakan bahwa memaksakan penjualan TikTok akan sangat merusak kepercayaan investor dari seluruh dunia, termasuk Cina untuk berinvestasi di Amerika Serikat. Bahkan Beijing juga menegaskan akan menentang penjualan apapun. Ya, Yorobun, seperti itulah bagaimana gambaran tentang masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Cukup rumit ya dan juga complicated. Intinya nanti kita akan lihat saja seperti apa akhir dari problem yang satu ini. Dan mari kita fokuskan untuk membahas sang CEO dari TikTok nih yang akhir-akhir ini itu banyak diperbincangkan oleh netizen. Bahkan ya untuk visual dari sang CEO itu juga memikat banyak kaum hawa loh guys. Seperti yang dikutip dari cbsnews.com, Show Zichu itu lahir pada Januari 1983 di Singapura. Dia menyelesaikan wajib militer Singapura di saat masih remaja. Kemudian pada akhirnya dia itu pindah ke Inggris untuk mendaftar di University College London. Setelah dirinya mendapatkan gelar sarjana di bidang ekonomi, ia kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai bankir investasi untuk Goldman Sachs di London. Kemudian pada tahun 2008, dia meninggalkan pekerjaannya untuk melanjutkan kuliah lagi di Harvard Business School. Dan setahun kemudian, Chu ini magang di Facebook yang pada kala itu masih berbentuk perusahaan rintisan. Kemudian setelah dirinya lulus dari Harvard di tahun 2010, Chu ini menghabiskan 1 dekade bekerja di perusahaan modal Ventura di Hong Kong, yakni DST Investment Management selama 5 tahun loh teman-teman. Kemudian ia juga sempat bekerja nih sebagai CFO Xiaomi Technology di Beijing. Kemudian barulah nih di tahun 2021 dia itu bergabung dengan TikTok dan juga perusahaan induknya yakni ByteDance dalam peran ganda sebagai CEO TikTok dan juga kepala keuangan ByteDance. Chu itu juga menjadi bawahan langsung CEO ByteDance yakni Liang Rubo.
Kemudian pakar platform media sosial dari Universitas Cornell yakni Brooke Erin Duffy mengatakan bahwa untuk So Zichu telah menjadi latar belakang wacana publik sampai sekarang. Jadi dia tidak memiliki reputasi yang sama seperti yang kita kaitkan dengan set Silicon Valley dan terutama dengan Mark Zuckerberg. Namun Chu ini sangat dihormati loh di komunitas teknologi Amerika Serikat dan juga Cina. Dia dianggap cocok untuk TikTok dikarenakan latar belakangnya di perbankan investasi, Facebook dan juga di SD Global. Dan berbicara mengenai kehidupan pribadi, So Zichu itu menikah dengan perempuan keturunan Taiwan Amerika yang bernama Vivian Kao. Mereka juga punya 2 orang anak loh teman-teman. Namun demikian dalam sebuah wawancara, Chu mengatakan tidak mengizinkan anaknya untuk bermain TikTok nih. Menurut So Zichu, kedua anaknya itu masih terlalu muda nih untuk menjadi TikTokers atau bermain TikTok. Dan pada akhirnya TikTok pun telah menetapkan batas usia minimal 13 tahun untuk bermain aplikasi tersebut. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Dan aku juga minta maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan semangat beraktivitas. Goodbye.